Cerita berlanjut. Gopi mengeluarkan pakaian dan perhiasan Radha lalu menangis mengingatnya dan bagaimana Radha terbunuh olehnya. Dia terus meneteskan air mata dan menatap foto Radha. Gopi berpikir dan mengatakan bahkan setelah 10 tahun, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kokila datang dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, dan menghukum Radha karena itu kesalahannya, jadi Gopi harus menganggapnya sebagai mimpi buruk dan melupakannya. Gopi berkata aku tidak bisa melupakannya dan karena itu aku kehilangan suami dan anak-anaknya dan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Kokila memintanya untuk melupakan dan menyimpan kotak itu. Mansi mendengar seluruh percakapan mereka dan memikirkan rencana jahatnya. Dia pikir dia akan menggunakan kesalahan 10 tahun Gopi dan akan memprovokasi Ahem dan anak-anak melawan Gopi dan akhirnya akan menikahi Ahem. Molu memberitahu Vidya dan Mira mereka harus berhenti menyelidiki masa lalu Gopi. Vidya mengatakan aku ingin mengetahui kebenaran dengan cara apapun. Mansi datang ke kamar Gopi dan meminta dia untuk pergi keluar sehingga bisa membersihkan kamar. Gopi mengatakan dia sudah bekerja sejak pagi dan tidak harus bekerja lagi. Mansi bersikeras dan mengirimnya keluar. Mansi berpikir aku tidak akan membersihkan lantai dan mengambil kotak Radha dari lemari. Dia kemudian menelepon Vidya dan memberitahu keluarganya memaksanya untuk membersihkan rumah dan mengepel lantai sejak pagi, jadi dia lelah dan membutuhkan bantuannya. Vidya mengatakan dia akan datang ke sana sekarang. Mira bertanya apa yang terjadi. Vidya mengatakan Mansi dipaksa untuk mengepel lantai. Mira kesal dan mencoba keluar untuk menghadapi Gopi dan Kokila, tapi Tulu menghentikannya. Vidya meminta ibu Mansi untuk tinggal di sana sementara dirinya pergi ke sana. Mansi pura-pura membersihkan kipas langit-langit dan Urmila berteriak padanya. Vidya datang dan Urmila mengatakan aku mendapat pelayan baru. Vidya meminta Urmi untuk masuk dan tidak mengganggunya lagi. Mansi mengatakan kamu harus membersihkan lantai kamar Gopi dan mengatakan sejak beberapa hari ibu melihat Gopi mengambil sebuah kotak dan menangis melihat barang-barangnya. Mansi kemudian meminta Vidya untuk pergi dan membersihkan lantai karena punggungnya sakit. Vidya setuju. Vidya memasuki kamar Gopi. Vidya mengambil kotak dan mulai memeriksa setiap item di dalamnya. Vidya menemukan foto Radha dan berpikir, mengapa itu disimpan di dalam kotak? Yang paling mengagetkan, Vidya mendapat surat Departemen Kepolisian dan mulai menangis membacanya. Vidya pergi ke rumah Modi dan memberikan surat kepada Mira. Mira membaca surat Radha di mana Radha menuduh Gopi yang telah merenggut kebahagiaannya dan merusak hidupnya dan menuduh Gopi sebagai gantinya untuk semua kesalahan yang dia lakukan. Dia melanjutkan bahwa Jigar memperkosanya dan anaknya adalah anak Jigar. Dia melanjutkan bahwa Gopi dan keluarganya menyiksanya dan menginginkan hak asuh anaknya dan takut bahwa Gopi akan membunuhnya. Kinjal mendengar percakapan mereka, dan berpikir Mansi berhasil atas rencananya. Kinjal menelepon Mansi dan mengatakan kalau kebahagiaan Gopi di ujung tanduk. Mansi mengatakan kalau mereka sudah mengetahui sebenarnya Gopi di masa lalunya. Mansi merasa dirinya senang. Gopi memberitahu Kokila bahwa dia sangat merindukan Radha hari ini dan ingin menyiapkan makanan favoritnya. Kokila mengatakan Radha adalah adik perempuanmu, jadi dia pasti mengingatnya. Gopi mengatakan aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi hari ini. Kokila mengatakan tidak akan terjadi apa-apa dan meminta dia untuk berhenti berpikir buruk. Gopi bertanya, apakah Radha telah memaafkannya?
Kokila meminta dia untuk berhenti berpikir terlalu banyak, bersantailah. Gopi masih merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Mansi melihat Ahem datang, dan Mansi menjatuhkan makanan di lantai dengan sengaja. Urmila melihat itu dan memintanya untuk membersihkannya. Mansi berkata aku tidak akan membersihkannya dan mengatakan dirinya memiliki banyak pelayan seperti dia di Mumbai. Urmila kesal dan memukulnya dengan sapu lidi. Urmi mencoba untuk memukulnya terus. Kokila dan Gopi datang untuk melerainya. Kokila memegang sapu lidi. Ahem memasuki rumah dan Mansi berlari meminta Ahem untuk menyelamatkannya dari Urmila dan Kokila. Gopi meminta Mansi untuk berhenti berbohong. Urmila mengatakan, aku yang mencoba untuk memukulnya dan bukan Kokila. Urmi meminta Mansi untuk berhenti berbohong. Mansi mengatakan Gopi memprovokasi Kokila untuk memukulku. Ahem berkata aku tidak percaya ibu bisa melakukan ini. Mansi mengatakan hidupnya berisiko di sini. Ahem mengatakan aku meminta maaf atas nama Kokila dan mengatakan aku lelah dengan perkelahian sehari-hari. Begitu Ahem masuk, Mansi menyeringai jelek. Gopi mengatakan tahu Mansi adalah wanita yang egois, tapi tidak tahu dia akan berbohong sedemikian rupa. Mansi memintanya untuk memotong omong kosong dan pergi ke kamarnya. Cigar pulang dan bertanya di mana anak-anak. Pari berkata mereka sudah keluar. Dia lebih lanjut mengatakan saudara kandung berbaur dengan baik sekarang. Hetal mengatakan saudara bisa melawan, tapi tidak bisa saling membenci. Mira mendengar itu lalu menelpon Vidya dan bertanya di mana mereka karena semua orang tegang. Vidya meminta dia untuk ke rumah petak karena dia juga datang ke sana. Kinjal mendengar percakapannya dan memberitahu Mansi bahwa anak-anak akan datang ke sana. Mansi menjadi tegang dan berlari untuk menghentikan Vidya di lantai bawah. Dia bertanya mengapa dia tegang. Vidya mengatakan dia tahu di mana ibunya selama 10 tahun. Mansi meminta dia untuk tidak mengatakan apapun kepada Ahem atau Gopi dan meminta Ahem untuk membawa mereka kembali ke Mumbai. Vidya mengatakan kekhawatirannya dapat dimengerti dan dia akan memperbaiki semuanya hari ini. Vidya memanggil Gopi, Ahem dan Kokila. Vidya bertanya pada Gopi bagaimana dia bisa berada di 3 tempat sekaligus. Gopi mengatakan memang benar dia di Amerika dan ingin kembali untuk Rasi. Vidya mendorongnya dan memintanya untuk berhenti berbohong. Kokila bertanya mengapa dia berani dengan ibunya. Vidya mengatakan tahu kebenarannya sekarang. Gopi bertanya apa kebenarannya. Vidya mengatakan satu yang mereka sembunyikan dari 10 tahun. Dia mengatakan ketika paspornya telah kedaluarsa 8 tahun yang lalu, bagaimana dia bisa pergi ke Amerika atau negara lain. Dia secara pribadi memverifikasi paspornya dan mengatakan dia dulu berpikir selama 10 tahun ini mengapa ibunya meninggalkannya dan dia dulu membencinya. Ketika dia kembali ke hidupnya, dia tidak bisa menunjukkan emosi padanya karena semua orang di sini mencintaimu, semua orang di sini berdoa padanya, tetapi dia adalah wanita yang paling licik dan egois. Kokila meminta dia untuk berhenti.